Kali ini saya akan menerangkan tentang menerapkan instalasi CPE wireless. Jadi di sini lebih ke perkembangan teknologi Wi-Fi dan Zigbee. Prosedur K3LH instalasi CPE. Jadi di sini lebih menerangkan tentang apa itu wireless, lalu standarisasinya seperti apa, lalu untuk penerapan topologinya seperti apa. Jadi langsung saja, yang pertama pengenalan wireless. Jadi kalau wireless ini dia identik dengan jaringan tanpa kabel. Jadi di sini. Jadi untuk instalasinya dengan menggunakan jaringan wireless pasti lebih mudah dibanding dengan menggunakan kabel. Akan tetapi kualitasnya juga berbeda. Apabila kita menggunakan jaringan wireless, kualitasnya akan tidak sebaik dengan jaringan kabel. Jadi yang selanjutnya, keuntungan jaringan wireless ini atau Wi-Fi biasanya disebutnya seperti itu. Apabila kita menggunakan perangkat yang bersifat mobile atau bergerak, itu akan bebas, tidak dibatasi oleh ruang lingkup tertentu. Jadi kalau semisal kita menggunakan HP atau laptop dan kita pindah ke satu lokasi dengan yang lokasi lain, itu akan lebih mudah dibanding pada saat kita menggunakan jaringan wireline atau kabel. Nah, di sini kalau kita menggunakan Wi-Fi atau wireless pasti ada batasannya. Nah, batasan itu yang disebut dengan coverage area atau jarak jangkauan dari satu titik pemancar Wi-Fi-nya. Nah, jarak jangkauan atau coverage area tersebut biasanya itu tergantung dari teknologi atau perangkat yang digunakan. Selanjutnya, untuk jarak jangkauan Wi-Fi ini bisa menjangkau area sekitar 100 feet atau 30 meter. Nah, dengan catatan di situ tidak ada obstacle, tidak ada gangguan atau tidak ada halangan seperti tembok. Manusia pun termasuk halangan juga di situ. Jadi harus tidak ada obstacle kalau akan menggunakan atau memaksimalkan radiusnya sampai dengan 30 meter. Untuk selanjutnya, di dalam jaringan wireless itu akan dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama adalah WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, di sini kata kuncinya adalah personal. Berarti kalau personal itu dia bersifat pribadi atau low range. Berarti apa low range itu? Low range adalah jarak jangkauan yang sangat pendek. Jadi contohnya di situ hanya ada beberapa puluh meter saja atau hanya beberapa meter saja. Jadi itu memang jarak jangkauannya pendek sekali. Itu yang disebut dengan WPAN. Nah, contoh jaringan WPAN ini yang pertama menggunakan Bluetooth. Jadi Bluetooth itu pertama dikeluarkan oleh Ericsson pada tahun 1994. Jadi di situ dia menawarkan throughput maksimal 1 Mbps. Jadi kalau yang belum tahu throughput, itu throughput adalah kecepatan aslinya. Jadi pada saat contoh kita menggunakan jaringan IndiHome dengan kecepatan atau bandwidth atau kita langganan 10 mega. Nah, pada saat kita download dengan aplikasi downloader, contohnya IDM, itu kecepatannya tidak sampai 10 mega atau 10 Mbps, tapi hanya 1, sekian. Nah, 1, sekian itu yang disebut dengan throughput. Gitu. Jadi kecepatan asli yang diberikan atau kecepatan asli yang digunakan oleh penggunanya itu disebut dengan throughput. Sedangkan throughput yang digunakan pada Bluetooth ini hanya maksimal itu hanya 1 Mbps. Gitu. Jadi rentang maksimum jaraknya itu biasanya 30 meter. Nah, biasanya kalau keadaan aslinya itu tidak sampai 30 meter. Biasanya 10 meter saja sudah bagus. Karena di situ banyak obstacle, banyak gangguan dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dipahami di sini, apabila kita menggunakan Bluetooth, itu dia menggunakan standar IEEE 802.15.
Jadi standar yang digunakan atau gampangnya IEE berapa gitu, itu menggunakan 802.15. Itu kalau dia menggunakan Bluetooth. Memang pada saat ini Bluetooth jarang digunakan karena teknologi Bluetooth ini sekarang sudah tidak terlalu familiar. Biasanya dari penggunanya lebih memilih menggunakan wireless. Itu wireless WiFi maksudnya. Nah, selanjutnya di sini contoh selanjutnya adalah Zigbee. Mungkin semuanya jarang mendengar apa itu sih Zigbee itu gitu. Nah, di Zigbee ini biasanya juga dikenal dengan standarisasi IEEE 802.11.4 gitu. Jadi di sini biasanya teknologi Zigbee ini dia digunakan untuk biasanya itu IoT. Jadi IoT, remote control dari IoT itu dia menggunakan Zigbee. Jadi ada di situ ada juga Zigbee itu terintegrasi langsung dalam peralatan elektronik kecil seperti peralatan rumah tangga, stereo, dan mainan. Di Zigbee ini dia beroperasi di frekuensi 2,4 GHz. Dan di sini 2,4 itu biasanya dipakai juga untuk HP, smartphone, dan juga dipakai untuk laptop. Itu biasanya frekuensi yang digunakan wirelessnya adalah 2,4. Begitu juga sama seperti Bluetooth. Bluetooth juga menggunakan frekuensi 2,4. Jadi apabila frekuensinya sama secara bersamaan dan sama persis frekuensi yang digunakan, biasanya terjadi yang namanya interferensi. Interferensi akan muncul apabila ada dua frekuensi yang bersamaan atau ada dua frekuensi yang sama secara bersamaan dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi di situ ada himpitan antara dua frekuensi yang sama yang akan mengakibatkan yang dinamakan dengan interferensi. Nah, interferensi itu sangat tidak menguntungkan karena biasanya pada saat kita terkena interferensi, kualitas dari jaringan wireless yang kita gunakan akan semakin menurun. Bahkan pada saat kondisi tertentu, apabila terjadi interferensi, kita akan susah connect gitu ke antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Nah, apabila kita menggunakan Zigbee, itu transfernya hingga 250 kbps dan jarak jangkauan maksimumnya adalah 100 meter dengan catatan 100 meter ini tanpa halangan atau tanpa obstacle seperti itu. Itu contoh dari si Zigbee. Nah, selanjutnya contoh infrared atau inframerah. Contoh selanjutnya dari WPAN. Jadi apabila kita menggunakan infrared jaringan ini, mungkin kalian sering menggunakannya. Contohnya di situ remote control. Contoh remote televisi, ada remote kipas angin, ada remote AC, sound system, dan lain sebagainya. Apabila kita menggunakan remote itu biasanya menggunakan teknologi infrared gitu. Dan di sini kecepatannya hanya sedikit ya, hanya beberapa megabyte per detik saja. Cuma di sini memang luar biasa mudah digunakan apabila kita menggunakan infrared. Gitu. Kenapa namanya infrared? Karena dia sebenarnya menggunakan gelombang elektromagnetik untuk pengiriman datanya, tetapi warnanya itu memang merah. Jadi di situ makanya disebut dengan jaringan infrared atau inframerah. Karena jaringan gelombang elektromagnetik yang dikirimkan itu memang berwarna merah seperti itu. Selanjutnya ada WLAN. Jadi di jaringan WLAN ini atau wireless local area network itu yang mungkin kalian sudah familiar dengan teknologi ini. Kenapa dikatakan familiar? Karena pada saat kita menggunakan access point itu ya, jaringan access point di dalam lingkup ruang kita itu sudah dikatakan dengan menggunakan jaringan WLAN atau wireless
local area network. Nah, di situ wireless local area network juga disebut dengan Wi-Fi atau biasa disebut dengan wireless fidelity. Jadi di sini dia menggunakan standar pada IEEE 802.11. Walaupun di dalam standar IEEE 802.11 nanti ada dipecah. Tidak hanya 11 saja, tapi ada 11A, ada 11B, ada G, dan N, dan selanjutnya. Jadi standar wireless ini, khususnya WLAN, itu lumayan banyak standarnya. Selanjutnya adalah wireless metropolitan area network atau yang disebut dengan WMAN. Apa itu WMAN? Sebenarnya WMAN ini sudah jarang dipakai dengan legal gitu, tapi kalau ilegal memang masih lumayan banyak. Jadi kalau WMAN ini biasanya dia digunakan untuk jaringan perkotaan tapi menggunakan wireless. Nah, contohnya di sini ada WiMAX. Mungkin kalian tidak familiar dengan WiMAX. Karena pada saat WiMAX masuk ke Indonesia waktu itu kalah dengan populernya 4G LTE. Jadi WiMAX ini tidak digunakan, tapi 4G LTE-nya yang digunakan. Untuk selanjutnya, contohnya dari WMAN ini, di sini ada beberapa bangunan di dalam satu kota, ada core network-nya juga, tetapi untuk distribusinya jaringannya tidak menggunakan kabel, tidak menggunakan fiber optik, tetapi di situ dia menggunakan radio frekuensi dari satu pengirim ke beberapa penerima, maupun bisa juga menggunakan point to point dari satu pengirim ke satu penerima dari jarak yang jauh. Tapi di situ menggunakan jaringan wireless. Tapi kalau WMAN ini dia rentan terhadap cuaca. Apabila cuacanya buruk pada saat hujan atau mendung, biasanya kualitas pengiriman datanya akan semakin menurun. Itu contoh dari WMAN. Selanjutnya adalah W1. Jadi di sini sudah masuk ke wide area. Jadi wide area di sini dia pasti jangkauannya sangat luas. Nah, biasanya itu menggunakan teknologi satelit atau juga biasanya menggunakan teknologi seluler di HP kita. Itu contohnya. Jadi apabila kita menggunakan jaringan satelit, itu kan komunikasinya sangat jauh. Nah, untuk komunikasi sangat jauh itu dan menggunakan jaringan wireless, itu biasanya disebut dengan W1. Nah, apabila kita menggunakan telepon juga sama seperti itu. Tetapi kita tidak menggunakan media satelit, tapi menggunakan media PTS. Nah, itu menggunakan seluler. Itu juga disebut dengan W1. Untuk selanjutnya, topologi jaringan wireless. Topologi jaringan wireless itu ada dua sebenarnya, ada ad hoc dan infrastruktur. Yang pertama, saya akan membahas tentang ad hoc. Ad hoc itu sistemnya peer-to-peer. Dalam arti satu komputer ke komputer yang lain dengan saling mengenal SSID. Jadi situ contohnya ada satu laptopnya dia akan digunakan sebagai pemancar. Nanti ada laptop lain, dia digunakan sebagai penerima. Contohnya seperti ini. Ada pemancarnya, ada penerima. Di dalam perangkat ad hoc ini atau jaringan ad hoc ini, dia akan saling terhubung satu dengan yang lainnya, tetapi dengan jaringan yang terbatas. Seperti itu. Jadi biasanya ini digunakan untuk file sharing, ada juga yang untuk gaming, dan lain sebagainya. Di sini kualitasnya juga lumayan baik gitu. Dan komunikasinya, kecepatan datanya juga lumayan bagus dan stabil. Dengan catatan jarak jangkauannya tidak terlalu jauh. Itu kalau dia menggunakan jaringan ad hoc. Nah, selanjutnya untuk jaringan infrastruktur. Jadi di sini untuk jaringan infrastruktur atau biasanya disebut dengan PSS atau Basic Set Service, di sini yang sering digunakan. Jadi mirip seperti topologi star kalau di WLAN.
di LAN maksud saya. Jadi di LAN itu mirip seperti topologi star. Jadi di situ ada intinya, ada titik utamanya yang menyebarkan jaringan wireless. Contohnya di situ di tengahnya ada access point. Jadi access point itu menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Jadi ada intermediary device atau perangkat antar medianya. Itu kalau infrastruktur seperti itu. Memang berbeda dengan ad hoc. Kalau ad hoc itu tanpa media penghubungnya, tapi kalau dia menggunakan infrastruktur itu ada media penghubungnya. Dan di sini dia lebih handal dibanding ad hoc, kualitasnya lebih baik. Makanya untuk topologi infrastruktur ini sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Dari segi kualitas, dari segi coverage area, dari segi kehandalannya juga lebih baik. Selanjutnya, standarisasi wireless. Jadi ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Jadi PAN itu menggunakan Bluetooth yaitu 802.15.3 dengan kecepatannya sudah ada di situ. LAN itu 802.11, kecepatannya juga sudah ada. MAN itu ada 11, 16, dan 20. Dan WAN itu menggunakan GSM, CDMA, satelit. Jadi di situ kecepatannya juga sudah ada. Untuk selanjutnya, nah ini standarisasinya untuk frekuensinya untuk 802.11. Nah di dalam standarisasi wireless LAN atau WLAN, di sini standarnya itu A, B, G, N, dan AC. Yang terakhir itu AC yang paling baru. Nah, di sini untuk frekuensinya di A itu adalah 5 GHz. Di B itu adalah 2,4 GHz. Di G itu 2,4 GHz juga sama. Dan di N di sini ada spesial. Di sini dia menggunakan dua frekuensi secara bersamaan. Di situ dia menggunakan 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan selanjutnya frekuensi yang terakhir yaitu 11 AC itu menggunakan 5 GHz. Ini yang paling baru. Nah, weight-nya itu 20, 20, 20, 20, 40, dan yang terakhir itu 20, 40, 80, 160. Dan di sini yang AC itu yang memang yang terbaru, jadi kualitasnya juga semakin membaik. Nah, kecepatannya juga bervariasi. Kalau A dia sampai 25 sampai dengan 54 Mbps, B sampai dengan 11 Mbps, G itu 54 Mbps, dan N di sini up to 450 Mbps. Tapi dengan catatan di sini up to. Jadi tidak sampai ke 450. Biasanya dia stabil di 100 saja sudah baik sekali. Dan selanjutnya AC di sini sudah sampai 1300 Mbps atau 1,3 Gbps seperti itu. Di kualitasnya sudah semakin baik. Dan yang jelas di sini AC ini sudah ada beberapa platform atau perangkat yang menggunakan mengadopsi 802.11 AC. Tapi rata-rata HP atau smartphone kita itu biasanya di 11G dan N. Biasanya hanya antara itu saja. Kalau AC biasanya jarang, masih jarang di situ. Nah, ini untuk frekuensinya, standar-standarnya. Untuk standarnya kita menggunakan unit statis dan lain sebagainya. Nah, ini sampai modenya. Jadi access point modenya ada beberapa jenis. Yang pertama access point mode itu biasa. Jadi ada access point beberapa perangkat. Terus ada repeater. Jadi repeater yang pertama dari access point ternyata jarak jangkauannya terlalu jauh gitu. Jadi kualitasnya semakin jelek. Jadi jaringan contohnya ada access point di HP kita kok sinyalnya hanya satu. Nah, gimana kita menggunakan repeater mode? Di repeater mode itu dia akan memancarkan dan merekondisi atau memperbaiki sinyal-sinyalnya lalu akan dipancarkan ulang. Jadi jarak jangkauannya dia akan semakin jauh. Itu kalau repeater mode. Nah, bridge mode di sini
Dia menggunakan jaringan wireless juga, tetapi menggunakan dua jaringan yang berbeda atau dua network yang berbeda. Jadi dia menggabungkan antara satu network dengan network yang lain menggunakan jaringan wireless. Itu yang disebut dengan bridge mode. Dan selanjutnya di situ ada client mode. Jadi client mode di sini akses poinnya yang satu pemancar dan satu akses poinnya dia sebagai penerima. Jadi di akses poin selanjutnya sebagai penerima itu hanya menerima pancaran dari akses poin gitu. Jadi biasanya di sini HP kita, smartphone kita juga biasanya disebut dengan client mode karena dia di modenya dia sebagai penerima dari akses poin yang memancarkan sinyal wireless. Mungkin hanya itu saja untuk materi kali ini. Silakan bisa dilanjutkan di LMS.